Satu ledakan bisa mengubah sejarah. Di era perang modern, ancaman terbesar bukan lagi tank atau kapal perang, melainkan rudal balistik yang melesat ribuan kilometer dan menghantam dalam hitungan menit. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menghadapinya? Rudal balistik merupakan senjata berkecepatan hipersonik, mampu melesat hingga 25.000 km per jam. Jenisnya beragam, SRBM, Short Range, 300 sampai 1000 km, MRBM, Medium Range, 1000 sampai 3000 km, IRBM, Intermediate Range, 3000 sampai 5500 km, ICBM, Intercontinental, lebih besar dari 5.500 km. Serangan bisa datang dari darat, laut, atau kapal selam, dan jarak jauh membuatnya sulit dicegah jika sistem deteksi tidak sigap. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan ganda. Rudal balistik bisa menghantam dari berbagai arah, utara, selatan, atau timur, tanpa harus melewati garis perbatasan darat. Ancaman ini membuat kecepatan deteksi menjadi kunci, karena waktu respon bisa kurang dari 10 menit. Langkah pertama menghadapi rudal balistik adalah deteksi dini. Indonesia mulai mengembangkan jaringan radar jarak jauh di Natuna, Morotai, Biak, dan Saumlaki, ditambah kerjasama intelijen dengan negara sahabat. Kedepan, satelit militer akan menjadi mata di langit, dan hukumnya wajib untuk memantau peluncuran rudal dari ribuan kilometer jauhnya. Sistem ini terhubung langsung dengan pusat komando TNI untuk memberi peringatan dini. Pertahanan terhadap rudal balistik bukan pekerjaan satu senjata saja. Ini adalah tarian maut yang harus dilakukan dalam 3 lapis perlindungan. Lapisan luar dimulai jauh di tengah laut. Kapal perang yang dipersenjatai dengan rudal anti-balistik, seperti sistem Aegis dan Interceptor SM-3, berlayar di perairan strategis. Mereka adalah benteng pertama, berusaha menghancurkan rudal musuh di luar wilayah udara Indonesia, sebelum mendekati pantai. Jika ancaman lolos, lapisan tengah mengambil alih. Di darat, sistem pertahanan udara jarak jauh seperti S-400 atau THAAD siap menargetkan rudal di fase puncak terbangnya, ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Namun Indonesia kini menambah gigi taringnya. Rudal strategis kan, andalan terbaru TNI, siap diluncurkan untuk mencegat atau bahkan membalas serangan ke sumber ancaman. Dan akan semakin baik jika Indonesia meningkatkan jarak jangkauannya. Dengan jangkauan ratusan kilometer dan presisi tinggi, kan memberi sinyal tegas, setiap serangan akan dibalas dengan kekuatan setimpal. Inilah duel kecepatan antara peluncur pencegat dan rudal yang melesat 20 kali kecepatan suara. Dan jika semua itu masih gagal, lapisan dalam menjadi harapan terakhir. Sistem jarak menengah seperti NASAMS atau Iron Dome membidik sisa rudal atau pecahannya, menghancurkannya sebelum menyentuh tanah. Inilah pertahanan berlapis, perisai yang tidak memberi ruang sedikit pun bagi rudal musuh untuk menyentuh bumi Nusantara. Untuk antisipasi dini, pulau terdepan seperti Natuna, Biak, dan Morotai dijadikan pusat radar, rudal anti-balistik, dan pangkalan tempur. Fungsinya jelas, menghentikan ancaman sebelum memasuki wilayah inti seperti Jakarta, Surabaya, atau IKN. Pertahanan saja tidak cukup. Jika serangan rudal balistik terdeteksi, Indonesia perlu memiliki kemampuan serangan balasan presisi. Pertahanan terbaik bukan hanya menangkis serangan, tetapi juga menghentikan musuh sebelum mereka sempat menembak lagi. Pertahanan terbaik bukan hanya menangkis serangan, tetapi juga menghentikan musuh sebelum mereka sempat menembak lagi. Indonesia kini harus bergerak menuju kemandirian alutsista strategis, mengembangkan rudal jelajah jarak jauh buatan sendiri, dan drone kamikaze berkemampuan serangan presisi adalah konsekuensi di era perang modern. Karena untuk mengcounter dan membalas serangan kita, butuh surplus logistik yang mumpuni. Rudal dan serangan balasan ini harus dapat melesat ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer menyusuri kontur laut atau pegunungan, sulit terdeteksi radar, lalu menghantam peluncur rudal musuh tepat di jantung pertahanan. Sementara di langit, drone kamikaze buatan dalam negeri meluncur sunyi, mencari target, lalu menukik cepat dengan hulu ledak mematikan. Dengan teknologi ini, Indonesia tak hanya bertahan,
tetapi juga mampu menutup gelombang ancaman sebelum dimulai. Dengan serangan balasan membuat efek kejut musuh untuk berpikir dan menilai serangan selanjutnya, bahkan menghentikan serangan. Perang melawan rudal juga terjadi di dunia digital. Unit perang siber dan peperangan elektronik, EW, bisa mengacaukan sistem navigasi rudal, atau membutakan radar musuh. Langkah ini memberi waktu berharga bagi pertahanan berlapis untuk bekerja. Pikirkan ketika pukul 3 dini hari, radar di Biak mendeteksi peluncuran rudal dari laut lepas. Peringatan dikirim ke seluruh komando. Kapal perang di perairan Maluku menembakkan rudal pencegat. S-400 di Biak meluncur. Han siap ditembakkan, NASAMS di IKN siap menutup celah terakhir. Beberapa menit kemudian, ancaman berhasil dihancurkan di udara. Perang modern adalah pertarungan teknologi, kecepatan, dan strategi. Rudal balistik mungkin mematikan, tapi dengan pertahanan berlapis, deteksi dini, dan persatuan bangsa, Indonesia punya peluang besar untuk tetap berdiri tegak. Di era perang modern, pertempuran jarak jauh adalah garis depan. Rudal, drone, dan serangan siber menjadi pembuka sebelum pasukan darat bergerak. Perang konvensional hanyalah garis pertahanan kedua, second line. Jika lapisan pertahanan udara ditembus, dan serangan presisi gagal menghentikan musuh di luar perbatasan, barulah kekuatan darat, laut, dan udara dikerahkan untuk menghadang langsung. Di tahap ini, infanteri, tank, artileri, dan kapal perang beroperasi dalam pertempuran terbuka. Namun, setiap langkahnya sudah didukung intelijen real-time, satelit, dan drone pengintai. Menjadikan perang konvensional bukan lagi perang butakan mata, tetapi perang dengan data dan presisi. Satu rudal balistik cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Satu serangan bisa meluluhlantakkan pusat industri, pangkalan militer, bahkan ibu kota. Dan bagi Indonesia, negara kepulauan, ancaman itu jauh lebih besar. Satu rudal yang lolos bisa berarti satu pulau tenggelam dalam kobaran api, bukan hanya kehilangan wilayah, tapi juga kehilangan nyawa, sejarah, dan masa depan. Inilah sebabnya sistem pertahanan berlapis, penguasaan teknologi, dan kemandirian alutsista bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so